Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut umat manusia. Ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan baik. Puji dan syukur hanya kepadanya, Sang Pemilik alam semesta, yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat yang telah membawa risalah Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ke dalam pengikutnya yang setia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat dengan judul Puasa Melatih Kesabaran. Kata sabar sendiri mudah untuk kita ucapkan, mudah untuk kita lafalkan, tapi sulit untuk kita laksanakan, sulit untuk kita amalkan. Benar bukan? Coba kalau ada kerabat kita, saudara kita, teman kita kena musibah, misalnya karena ujian, kena cobaan, gampang tuh kita nasihati mereka. Yang sabar ya, ini ujian, ini cobaan, nanti terlewati juga. Sabar aja, insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Itu kata kita, nasihati kerabat kita, saudara kita yang kena musibah. Tapi, andai kata kita yang kena cobaan, andai kata kita yang kena musibahnya, belum tentu kita bisa sabar. Belum tentu kita juga bisa tabah. Ternyata berat untuk sabar, ternyata susah untuk sabar itu. Maka, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara sabar dari berpuasa. Karena puasa itu sejatinya melatih untuk kita sabar. Dan memang puasa itu membutuhkan kesabaran. Kata sebuah hadis, as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Mengapa demikian? Coba saja bayangkan, di tengah hari matahari sedang panas-panasnya, badan kita sedang lemas-lemasnya, tubuh kita sedang capek-capeknya, perut kita sedang lapar-laparnya, dan tenggorokan sedang kering-keringnya. Di depan kita ada makanan, ada minuman. Tak akan kita sentuh, tak akan kita makan. Sabar menunggu, sabar menanti sampai azan maghrib dikumandangkan, sampai beduk maghrib ditabuh. Tapi, andai kata kita tidak sabar, jangankan makanan atau minuman yang ada di depan mata kita, yang tak ada di depan mata pun, yang tersembunyi di dalam kulkas, kalau kita nggak sabar nih ya, saat haus, saat dahaga, kita ambil tuh yang ada di dalam kulkas diam-diam. Itu kalau kita nggak sabar. Maka puasa mengajarkan kita untuk sabar. Andai kata kita bisa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka kita akan merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Walaupun itu hanya segelas air putih saja, kalau kita menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, air putih itu akan menjadi nikmat yang sungguh luar biasa. Itu belum kalau ada jus mangga, jus jambu, jus jeruk, dan lain sebagainya. Pasti tambah nikmat kan? Perlu kita ketahui nih ya, sabar itu dibagi menjadi 3. Sabarun alal musibah, sabarun ala tohah, sabarun anil maksiyah. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Selama kita masih disebut manusia, selama kita masih menghirup oksigen, pasti kita mempunyai masalah. Entah itu masalah kecil, masalah sedang, atau masalah besar, yang jelas kita pasti punya masalah. Lalu, apa kuncinya masalah tersebut setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, setelah kita berikhtiar? Kuncinya yaitu sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita melewati batas kemampuan kita. Maka, sabar saja, insya Allah nanti ada jalan keluarnya. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita ini Islam, jadi wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, dan kita harus sabar dalam menjalankan itu semua. Karena apa? Karena kita Islam, dan itu sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam. Lalu yang ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan.
Zaman sekarang nih, Masya Allah, luar biasanya. Tinggal kita punya HP saja, isi kuota, pencet sana, pencet sini. Sudah tersedia tuh berbagai jenis kemaksiatan yang bisa kita tonton dari HP. Maka harus sabar-sabar saja kita hidup di dunia ini. Berapa usia kita kan gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, insya Allah kalau kita tetap sabar selama kita hidup, nanti kita akan merasakan kenikmatan seperti halnya berpuasa. Kita menahan lapar, kita menahan dahaga. Kita akan merasakan kebahagiaan nanti ketika berbuka dan kebahagiaan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah atas kesalahan saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.